Di jantung Mekah kuno, hiduplah seorang pria bernama Umar bin Khattab. Tubuhnya kekar, suaranya menggelegar, dan keberaniannya tak tertandingi. Sebelum Islam datang, ia adalah salah satu pembesar Quraisy yang paling dihormati, sekaligus yang paling ditakuti. Kekuatannya digunakan untuk membela tradisi nenek moyangnya, dan ia memandang dakwah Nabi Muhammad sebagai ancaman besar. Ia dikenal memiliki temperamen yang meledak-ledak dan tekad yang membara. Kemarahan Umar memuncak. Ia tak sanggup lagi menyaksikan kaum muslimin yang ia anggap telah menghina Tuhan-Tuhan mereka. Dengan pedang terhunus dan hati yang membara, Umar bersumpah untuk mengakhiri dakwah ini. Ia berjalan cepat menyusuri jalanan Mekah, menuju rumah Nabi Muhammad, berniat melakukan sesuatu yang mengerikan. Namun, di tengah jalan, ia dihadang oleh seseorang yang menanyakan tujuannya. "Aku akan membunuh Muhammad," jawab Umar dengan lantang. Mendengar niat Umar, pria itu, Nuaim ibnu Abdullah, dengan cepat memberitahu bahwa adik perempuannya, Fatimah, dan suaminya, Said, telah masuk Islam. Terkejut dan marah, Umar mengubah haluannya. Ia bergegas ke rumah Fatimah. Dari luar, ia mendengar suara bacaan Al-Quran. Begitu ia masuk, Fatimah mencoba menyembunyikan lembaran-lembaran itu. Umar, yang marah besar, memukul Fatimah hingga berdarah. Melihat adiknya berdarah, hati Umar tersentuh. Ia menyesal dan meminta lembaran-lembaran itu. Fatimah menolak memberikannya, kecuali Umar bersuci terlebih dahulu. Setelah bersuci, Umar membaca surah Toha. Ayat-ayat suci itu masuk ke dalam relung hatinya, melunakkan kekerasan jiwanya. Cahaya kebenaran mulai menyinari kegelapan dalam dirinya. Ini adalah momen perubahan yang tak terduga. Umar bangkit. Ia segera mendatangi Nabi Muhammad di Darul Arkam, sebuah rumah tempat Nabi dan para sahabatnya bersembunyi. Dengan suara yang berbeda dari sebelumnya, ia bersaksi, "Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Dengan itu, Umar bin Khattab yang perkasa, sang singa padang pasir, secara resmi memeluk Islam. Para sahabat gemuruh takbir, menggemakkan kegembiraan atas masuknya Umar ke dalam barisan kaum muslimin. Tak seperti yang lain, Umar tidak bersembunyi. Ia ingin keislamannya diketahui semua orang. Ia pergi ke Ka'bah, tempat berkumpulnya para pembesar Quraisy, dan dengan suara lantang mengumumkan keislamannya di hadapan mereka. Barang siapa ingin ibunya kehilangan anaknya, atau istrinya menjadi janda, atau anaknya menjadi yatim, datanglah dan hadapi aku di balik lembah ini. Tantangannya berani, dan sejak itu, kaum muslimin dapat beribadah di Ka'bah dengan lebih berani berkat kekuatan dan keberanian Umar. Ketika waktu hijrah tiba, sebagian besar kaum muslimin pergi secara diam-diam. Namun Umar lagi-lagi berbeda. Dengan gagah berani, ia mengenakan pedangnya, mengambil busurnya, membawa panahnya, dan menuju Ka'bah. Ia melakukan tawaf 7 kali, lalu menantang siapapun yang berani menghalanginya. Tidak ada seorang pun yang berani membantah. Ia berhijrah ke Madinah secara terang-terangan, menunjukkan kekuatan iman dan keberaniannya yang tak tergoyahkan. Setelah wafatnya Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah kedua. Selama pemerintahannya, ia dikenal dengan keadilan dan kepemimpinannya yang bijaksana. Ia sering berjalan di antara rakyatnya, mendengar keluh kesah mereka, dan memastikan keadilan ditegakkan bagi setiap orang, tanpa memandang status. Ia tidak mengenakan pakaian mewah, atau memiliki pengawal pribadi, hidup sederhana seperti rakyatnya. Di bawah kepemimpinannya, kekhalifahan Islam berkembang pesat, menjangkau wilayah yang luas dari Mesir hingga Persia. Ia mendirikan lembaga-lembaga pemerintahan, menetapkan kalender Hijriyah, dan memastikan administrasi yang adil dan efisien. Penaklukan yang dilakukan bukan hanya atas wilayah fisik, tetapi juga hati dan pikiran manusia melalui keadilan dan akhlak Islam yang mulia. Ia adalah arsitek kekhalifahan yang menata landasan peradaban Islam. Pada tahun ke-23 Hijriyah, saat memimpin sholat subuh, Umar bin Khattab diserang dan syahid. Wafatnya adalah kerugian besar bagi umat Islam, namun warisannya abadi. Ia diingat sebagai Al-Faruq, sang pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Keadilannya, ketegasannya, dan kesederhanaannya tetap menjadi teladan bagi setiap pemimpin hingga akhir zaman.
Kisahnya adalah pelajaran tentang kekuatan iman yang mengubah seorang penentang menjadi pilar keadilan dan kebijaksanaan.